Malah Paulus itu ditangkap dan dia matinya aja dibunuh, dipenggal kepalanya. Luar biasa, menyedihkan. Aku bangga sekali menjadi umat Paulus karena dia selama hidupnya. Ya, Ibu Darni kan nggak baca secara keseluruhan. Di sini jelas, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Bapa yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Begitupun Yesus ketika naik duduk di sebelah kanan Bapa. Dia mengatakan aku duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Juga makanya dikatakan Yesus itu adalah siapa? Tuhan. Kalau enggak dia Tuhan, mana mungkin dia akan menghakimi manusia? Kan tadi sudah saya bilang di dalam maksudnya tidak. Izin bentar. Tidak. Teman-teman suruh undang aku sama Bang Dalbo dong. Bang Dalbo pengen gabung katanya Bu Darni, nggak apa-apa ya? Live dulu buat Bang Dalbo lah, live. Iya, suruh Bang Dalbo live dong teman-teman. Udah OTW. Oke, siap. Ya, kita oke. Twingat, duir. On cam dong. Tunjukkan Ya, Bang Dalbo wajah on cam tampanmu. dia. Bang Singa. Sabar ya. Sabar. Singa juga Tunggu dulu, dong. saya mau ini dulu, Singa. Sabar dulu. Saya mau pengcam. Gimana caranya ini? Itu udah tinggal dibalik aja kameranya. Terima dulu lah ini Bang Dalbo. Terima Bu Darni. Udah aku terima kok. Iya, silakan Bang Dalbo, aku wasit ya, capek aku mau minum dulu bikin kopi. Tunggu. Saya cari dulu. Gambar Bang Singa. Iya, Bang ini Singa ada. juga mana? Ada. On cam. Nah, asik nggak begini itu, nggak ada yang ganggu kita ya? Iya dong. Nah, Begini nih, Ito mau beli ini nggak? Ini Danau Toba nih, Tok. Nih, Danau Iya. Toba nih. Aku yang lukis itu belilah. Masa nggak mau beli nih, Bang Singa nih? Pesanan orang nih, tuh namannya Abdil. Nih, ini singa Allah. Gimana Danau caranya Toba nih, ya. Singa? Klik titik 3 di bawah sebelah kanan. Oke. Balikkan putar kamera. Oke. Oh, gitu Ya, sama silakan ya. Bang Dalbo. Disuka Ini kembali. pembahasannya tentang pelanggaran 10 perintah Allah. Ternyata di 10 perintah Allah yang kelima, orang Kristen melanggar. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Nah, bagaimana ini? Silakan. Loh, mana suara? Silakan. Cek. Aduh, buku enggak kenapa rusak? Dia Bu Darni sudah full menjadi murid Yesus Bang Dalbo. Jadi aku bertanya, apakah sudah membenci orang tua? Silakan Bang Dalbo. Enggak ada tuh dibilang seperti itu. Iya, Ya, itu silakan. Lukas 14:26. Kan sudah ditulis di dalam hukum ke-10. Hukum ke-5, hormatilah orang tuamu. Kalau di Lukas 14 ini, ayat 26 itu maksudnya jika dia meninggalkan Yesus, salah satu keluarga kita itu loh, kita membenci, terpisah kita darinya, karena dia kan sudah pergi. Ibaratnya Suaranya kecil ini. Islam. Itu makanya Enggak, ini bukan masalah masuk agama lain itu. Cek. Iya. Cek. Iya, jadi seandainya nih ibu itu menjadi murid Yesus juga, keluarga itu sama-sama menjadi murid Yesus. Jadi kalian itu harus saling membenci karena harus menjadi murid Yesus. Begitu enggak? Enggak, tadi kan udah aku jawab. Tapi itu menolaknya, macam mana lagi aku bilang? Tetapi Iya, kalau- silakan Bang Dalbo. Kami di Nah. Kekristenan seperti itu. Hukum ke-5 udah jelas-jelas hormati. Kita diawali hormati. dulu hukum pertama, toh. Ya. Ya, silakan Bang Dalbo sama Bu Darni. Aku istirahat dulu mau minum kopi. Teringatnya, di dalam keislaman adakah diajarkan 10 hukum? Ada. Di surat Luqman itu di ayat 13, jangan sekutukan Allah. Nah, kita runutkan satu persatu. Ya. Nah, tentunya di sini juga di dalam hukum Taurat itu, di dalam Keluaran 20 nomor 3, di situ dikatakan jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ya, Nah, betul. lalu ketika Yesus disalib, kata Paulus dalam Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini tentu melanggar dari
hukum utama yang ada di hukum Taurat. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Betul nggak, Bu Darni? Dalam Taurat Keluaran 20 nomor 3. Lalu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kenapa bisa jadi begini? Karena terlebih dahulu Paulus membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya segala perintahnya. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menandakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menandakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya yang terjadi. Ya. Jadi perkara-perkara antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus sangat bertentangan. Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu Paulus menjadikan Yesus Tuhan. Nah, ini pernyataan Yesus ternyata bertentangan dengan Paulus. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Artinya firman ini dari pengajaran Yesus ini sudah finish. Lalu firman dari mana lagi yang diterima oleh Paulus? Itu dulu, Bu Darni, silakan. Aku ya, apa ada suaraku ya? Kok kecil suaraku ini? Kecil, di setel dulu lah, sebelum kita lanjut lebih jauh. Kumat, kontak handsetnya. 1, 2, cek. Jangan sampai. Kenapa ya? Iya, ada apa tadi? Keras suaranya. Itu Bang, kontak dia kontak. Dan kemudian Bang Dalbo, Mungkin begini. Mungkin Bunda Darmi melihat tampang saya apa ya, kelepak-kelepak. Jadi ikutan itu. ya. Bang Dalbo, 10. Bang Dalbo punya istri. Pastilah orang ganteng. Nggak mau. Iya. Bang Dalbo, Saya mencari 10 ini. hukum Taurat itu ada juga di Al-An'am 151 sampai 153 itu Bang Dalbo. Lengkap siap. terperinci sekali. Sekarang aku ya. Iya. Sekarang aku kan. Sebenarnya Paulus dan Yesus kompaknya. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 24 jangan tembak aku Bang. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Yesus berkata, 1 titik atau 1 iota, jangan kau rubah hukum. Hukum Taurat itu kan hukum moral. Itu yang diturunkan Allah kepada kita, seluruh umat manusia, agar kita patuhi. Jadi jangan kita sombong, Advent, Islam, HKBP, Katolik, jangan. Jadi nanti kalau Yesus datang, kalau datang hakim yang adil itu, yang ditanya bukan agama, tetapi yang ditanya, yang mana yang setia kepada hukum-hukumku. Hai, disinilah engkau anak-anakku di sebelah kanan. Domba-domba itu di sebelah kanan lah kita nanti semua. Kita, ku bilang nggak boleh. Ku bilang hanya orang Kristen nggak boleh. Kita, karena nama-nama agama itu manusia yang buat. Terus agama itu sesuaikah dengan 10 hukum? Kalau sesuai, itulah umat-umatnya. Bayangkan, kita semua manusia dibuat Tuhan 10 hukum itu agar kita jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menguduskan hari Sabat, jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung, jangan menyembah Allah lain selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu loh sebenarnya. Jadi kita seluruh umat manusia ini harus saling berdamai. Jikapun kita begini diskusi, ya lain kali kita perubahilah. Kalau ada perdiskusian kita kemarin kayak aku Bu Darni, ada yang salah-salah, tolong dimaafkan. Karena namanya juga kita dimasuki setan ya kan. Datang setan untuk menggoda-goda kita, menghujat agama orang lain. Sebenarnya nggak boleh. Kalau kita, nanti kalau Yesus datang, Tuhan itu datang menghakimi, nggak dipanggil nama agama kita. Ya kan Bang Dalbo? Nggak dipanggil. Sesuai, nanti kan kita punya catatan buku kehidupan. Apakah si Darni ini menuruti hukum-hukumku? Entah pembunuhnya si Darni ini, entah berzinahnya si Darni ini. Izin bentar Bu Darni, ini urgent soalnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, silakan tap layar semuanya. Kita galakkan Bu Darni yang seksi Mbak Henol. Nah, silakan. Jangan kalahkan aku. Kasihannya aku yang janda ini. Aku nggak mau. Ini berarti janda piran ini. Ya kita cari satu itu, undang teman Kristen itu satu lagi dong, biar 2 lawan 2. Nggak apa-apa lah, nanti bising. Udahlah, kita kan udah Oke, ada. Kita di sini iya. hanya berbicara Lanjut. santai aja. Iya.
santai aja. Kita Perkara keimanan tidak bisa diganggu gugat. Kita di sini hanya diskusi Betul. santai. Kalau di Islam la ikra fidin, tidak ada paksaan. Iya, Bang. Ya, tapi Sama, Bang. begini Kristen juga. toh. Oh, pirangnya ini luar biasa ini pirangnya ini. Iya, memang beda. Pencet ini aja 300.000, ngecek Weh. aja 300. Pantesan ini si singa ini kelepek-kelepek dia. Jadi dia pernah ku chat kan itu, ku beli contoh ibaratnya Wela, harganya 125. Kita chat aja seperti ini, enggak sama. Ternyata salon itu ada khusus untuk membuat dia terang, makanya agak mahal gitu. Kuda yang mana yang kau senangi? Jangan nyanyi. Gitu. Ya lanjut tadi narasinya atau saya mau bantah dulu. Gimana? Enggak, aku lanjutkan ya. Jadi Oke. Paulus dan Yesus tetap setia kepada hukum. Makanya sekarang ini di mana keberadaan 10 hukum? Di bait suci kerajaan surga terpampang dia di sana. Itu tercatat, itu yang melihat itu Yohanes di Pulau Patmos. Dia diperlihatkan Allah bagaimana gambaran surga itu. Ya, Wahyu 11 ayat 19. Sekarang ternyata terpampang di kerajaan surga di bait suci 10 hukum. Jadi 10 hukum itu, teman-teman, Bang Dalbo, Bang Singa, gak boleh itu kita rubah-rubah. Kita harus setia kepada hukum itu. Karena itulah landasan pemerintahan Allah kita. Ya, gitu ya. Silakan, Bang. Saya berikan dulu tepukan. Saya kata Bu Darwik tadi menyatakan bahwa ajaran Yesus dengan Paulus ini sejalan. Nah, tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan Yesus, tentu tidak sejalan. Karena kata Yesus, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu Yesus juga menyatakan, ya, untuk dipercaya sebagai apa? Dalam Yohanes 14 ayat 1, kata Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal ini, tentu kita harus percaya Yesus sebagai apa? Mari kita buka lagi dalam kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Di situ Yesus mengatakan, ya, saya mengambil poin. Ya, Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal. Dan memang Yesus menerima perintah hidup yang kekal. Dalam Yohanes 12:50, di situ Yesus menyampaikannya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini lagi-lagi Yesus mengaku utusan. Lalu Paulus membatalkan hukum Taurat. Apa otoritas Paulus ini membatalkan hukum Taurat? Dalam Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, kenapa bisa begitu? 1 Korintus 9 nomor 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku menangkap orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya Paulus ini entah mau dikatakan bunglong, dia nggak jelas juga sih. Tetapi poinnya di sini antara hukum Taurat, Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Siapa orang Farisi? Paulus, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Nah, apa sih alasan Paulus membatalkan hukum Taurat? Supaya Yesus menjadi Tuhan dan disembah oleh kawan-kawan Kristen. Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan. Padahal Yesus sendiri mengatakan di hukum Taurat mengatakan jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Lalu engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Maka dalam Matius 23:15, karena kamu, saya buka dulu ya, saya buka dulu.
Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu itu sendiri. Nah, di sini ternyata yang selalu disampaikannya oleh Yesus ini yang mengaku orang Farisi ini Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Siapakah orang Farisi ini? Siapakah mereka ini? Selaku pendiri-pendiri agama Kristen. Silakan. Oke, aku ya. Nah, Matius 5 ayat 20, hidup agamamu adalah seperti orang Farisi. Ya, biar kita lihat dulu siapa orang Farisi ini ya. Orang Farisi adalah sekelompok orang Yahudi yang sangat taat kepada hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mentaati keduanya, mereka akan mendapatkan keselamatan. Karena mereka sangat paham agama, banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajaran hukum Taurat. Namun Tuhan Yesus malah mengecam orang Farisi itu. Karena apa? Karena dikatakan di dalam situ, siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi itu ciri-cirinya adalah 1, memamerkan kebaikan. Matius 6 ayat 5. Suka berdoa di tempat umum untuk dilihat orang, memamerkan perbuatan baik. Itulah ciri-ciri orang Farisi. Jadi menuntun nomor 2, menuntun ketaatan pada hukum tanpa kasih. Matius 23 ayat 23. Yesus mencela mereka yang begitu ngotot pada aturan kecil, namun mengabaikan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, kasih sayang, dan iman. Itulah ciri-ciri orang Farisi. Yang ketiga, terima dulu. PK-nya terima. Udah. Menganggap diri sendiri lebih baik. Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Bang Dalbo, terima PK-nya Bang Dalbo. Iya. Mereka merasa paling saleh dari orang lain. Itu ciri-ciri orang Farisi. Ayat 4. Fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan kondisi hati mereka. Dalam Matius 23 ayat 27, Yesus menggambarkan mereka sebagai kuburan yang dicat putih, tampak indah dari luar, namun penuh dengan tulang mati dan segala macam kotoran. Nah, itulah maksudnya Yesus. Jangan engkau seperti orang Farisi itu. Tetapi Paulus tidak ada ciri-cirinya yang di keempat itu. Dia tidak ada memamerkan kebaikan. Malah Paulus itu selama hidupnya dia penginjilan dengan penuh kasih. Dia penginjilan enggak pernah mendapatkan harta. Dia penginjilan enggak pernah mendapatkan banyak-banyak wanita yang cantik-cantik. Enggak ada loh teman-teman. Malah Paulus itu ditangkap dan dia matinya aja dibunuh, dipenggal kepalanya. Luar biasa, menyedihkan. Aku bangga sekali menjadi umat Paulus karena dia selama hidupnya menguduskan dirinya dan menjauhkan kenajisan dari dirinya. Itulah maksudnya. Kenapa dikatakan Yesus jangan kau seperti orang Farisi? Karena tadi sudah dikatakan ciri-ciri orang Farisi itu seperti tadi ya, memamerkan kebaikan, menuntut taat pada hukum tanpa kasih. Nah, itulah contohnya sifat-sifat orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan jangan kau seperti orang Farisi itu. Nah, tetapi ajaran Yesus tidak seperti itu. Malah Paulus itu waktu habis. Gantian. Silakan Bang Dalbo ditanggapi. Nah, silakan. Berapa menit Bang Singa? Iya, kira-kira udah lama. Ya, gantian aja. Bang Dalbo tadi banyak, aku tadi sedikit udah Ya, silakan lanjut aja dulu biarkan. Ya, lanjutkan aja dulu. Silakan. Janganlah lama-lama. Nah, Efesus 2 ayat 15 dikatakan tadi di sana, itu hukum Taurat dan Yesus dipersatukan menjadi satu, yaitu hukum kasih. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 15 maksudnya di situ dipersatukan di dalam kasih. Makanya dikatakan di dalam ayat 15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lanjut. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, dipersatukanlah hukum Taurat ini dan Yesus di dalam kasih dan mengadakan damai sejahtera. Makanya dikatakan Paulus, hukum Taurat ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Makanya umat-umat Yesus, pengikut-pengikut Yesus, yaitu Kristen, semuanya itu harus setia kepada hukum Taurat. Supaya tidak ada penghukuman atas kami. Gak mungkin kami pengikut Yesus, tapi kami pembunuh, penjinah, penyembah berhala. Apalagi? Tidak menguduskan hari Sabat.
mencuri. Dan Udah yang kecapean lainnya. Bu Darni, Bang Gago, silakan ditanggapi. Teman-teman, ayo bantu tap-tap layarnya, support saudara-saudara kita ya, dalam berdakwah ya. Mudah-mudahan sebentar lagi rambut Bu Darni berubah menjadi hitam, tidak seperti ini lagi ya teman-teman. Tap-tap layar yang kenceng, ayo monggo. Terima kasih. Lanjut. Baik. Ya, di sini jelas ya bahwa Yesus di muka bumi ini dia memperkenalkan Tuhan, memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan, bukan dijadikan Tuhan. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Paulus, berdasarkan tadi ya di Roma 14 nomor 9. Kenapa dia jadikan Yesus Tuhan? Nah, terutama dia ini yang sangat bertentangan dengan ajaran Yesus dengan Paulus ini. Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tetapi Paulus membatalkan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah ini jelas ini. Maka tidak ada di dalam Bible ya mengaku orang Farisi selain Paulus. Maka di sini dalam Matius 23:15, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, ya, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, di sini jelas siapakah sosok yang mengarungi lautan, menjelajah daratan? Paulus. Ini dalil-dalilnya ada dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1, Kisah Para Rasul 16, 11 sampai 15. Paulus ini berlayar kemana-mana. Apa lagi nih? Oke, lanjut lagi. Terima. Oke. Nah, kita buktikannya bahwa tidak ada satupun sosok di dalam Bible itu yang mengaku sebagai orang Farisi selain Paulus. Berdasarkan Kisah Para Rasul 23 nomor 6, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan-golongan orang Saduki dan sebagai termasuk golongan-golongan orang Farisi yang berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, kata Paulus. Hai saudara-saudaraku, akulah orang Farisi. Nah, silakan Bu Darmi, tunjukkan satu orang saja selain Paulus yang mengaku orang Farisi. Kan tidak ada. Maka kata Yesus dalam Matius 23:19, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Paulus juga mengaku Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa, karena akulah, kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Nah ini sangat jelas. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Paulus lagi mengaku bahwa dia adalah Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah ini dulu Bunda Darmi, di manakah Yesus membatalkan hukum Taurat, dan apa otoritas Paulus ini membatalkan hukum Taurat? Silakan. Oke, nah tadi kan katanya siapa orang Farisi selain Paulus? Setelah saya cek, ada juga. Selain Paulus, guru-guru Farisi terkemuka lainnya termasuk antara lain Gamaliel dan Nikodemus. Gamaliel seorang Farisi yang dihormati dan guru hukum disebut dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 40 sebagai suara yang moderat dan bijaksana dalam Sanhedrin. Itu ya. Selain Paulus ada juga orang Farisi Gamaliel dan Nikodemus juga itu termasuk terkemuka dan yang baik dan bijaksana. Nah, tetapi orang Farisi yang dimaksud dengan Yesus tadi itu ciri-cirinya itu tadi, satu, memamerkan kebaikan. Itu ada ayatnya di dalam Matius 6 ayat 5. Suka berdoa di tempat umum untuk dilihat orang, memamerkan perbuatan baik. Matius 6 ayat 5. Itu maksudnya orang Farisi. Orang Farisi itu pamer. Maksudnya orang Farisi itu dia tahu hukum-hukum, tapi mereka tidak melakukannya. Nah itu maksudnya orang Farisi. Jangan kau seperti itu. Itu maksudnya Yesus. Tetapi kalau Paulus, walaupun dia orang Farisi, tapi dia tidak ada ciri-cirinya yang keempat di Alkitab. Dia tidak pernah memamerkan kebaikan. Malah dia
penginjilan di dalam kasih. Ya, bayangkan ya, dengar ya, biar ku lihat dulu silsilah Paulus. Ya, ini dia. Dengar ya, Paulus dalam pelayanannya. Ya, Paulus di dalam pelayanannya 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Nah, itu Paulus, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Maksudnya di situ, mereka tidak mau menajiskan diri mereka, supaya jangan mereka tersandung, supaya jangan orang untuk mencela penginjilan mereka. Jadi Paulus sewaktu penginjilan itu tetap menguduskan dirinya dari segala perbuatan yang menjijikkan, supaya jangan tercela. Sama dengan kita juga, jika ada di antara kita ini para apologet di Islam ataupun di Kristen, kita itu harus membuat diri kita ini kudus. Jangan sampai-sampai kita didapati orang-orang ketahuan kita mengadakan perzinahan lah, melakukan kejahatan, berbagai macam kejahatan. Maka nanti tersandung penginjilan kita itu. Nah, begitu. Jadi Paulus pun seperti itu. Di dalam ayat 4, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Itulah penginjilan Paulus. 2 Korintus 6 ayat 4. Ayat 5, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Itu dilakukan Paulus. Ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan kesabaran, dan kemurahan hati, Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Nah, itu dia. Itu enggak munafik. Orang Farisi itu munafik. Tetapi Paulus tidak pernah melakukan kemunafikan. Itu di ayat 6. Ayat 7. 2 Korintus 6 ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Itulah yang dilakukan Paulus selama hidupnya. Ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Ayat terakhir, ayat 9, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sesungguh kami pun hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Nah, makanya dulu Paulus ini kan disembunyikan jemaat-jemaatnya. Banyak yang menyaksikan waktu tentara Romawi mengejar dia, karena mereka tidak menginginkan keberadaan Paulus. Dia juga tersiksa pada saat itu loh. Nah, jadi teman-teman jangan mengatakan yang lain yang kami ajarkan kekristenan tentang Paulus. Paulus itu di dalam pelayannya menguduskan hidupnya dan dirinya. Begitu ya, Bang Dalbo? Nah, itu kan. Ya, terima kasih Bu Darni. Silakan Bang Dalbo. Ya, silakan. Ini sepertinya menarik. Tunggu dulu, ini terima dulu persetujuan ini ya. Ini informasi yang dari TikToknya. Terima. Nah, begitu dong. Apa itu? Aku apa? Ya, lanjut aja dulu, lanjut. Oke. Baik. Kan saya katakan di mana Yesus membatalkan hukum Taurat, kan belum tidak ada. Nah, siapakah sosok yang membatalkan hukum Taurat? Ternyata Paulus. Di Efesus 2:15. Nah, kita melihat kemunafikannya. Di mana dia? Ini 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku, kata Paulus, sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini salah satu kemunafikan ya. Dalam bahasa sambil munafik, dia juga bunglong. Nah, di sini belum Bu Darni sampaikan ya, bahwa di dalam Efesus 2:15 di sini jelas ya Paulus membatalkan hukum Taurat. Ya. Lalu dalam Matius 24 ya, 24 nomor 5 dan seterusnya. Tapi saya terangkan dulu ya. Kata Yesus dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya firman yang disampaikan oleh Yesus itu sudah kelar, sudah finish. Nah, Paulus ini siapa sosok yang datang kepada Paulus? Karena Yesus berkata, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu dalam Matius 24:23, pada waktu jika itu
orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini pernyataan Yesus. Bahkan ditegaskan, camkan itu, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias atau berjumpa dengan Yesus. Nah, sosok dari mana yang berjumpa di padang pasir Paulus ini? Apakah Yesus atau Lucifer? Karena Yesus mengatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sedangkan Yesus itu sudah kelar. Ya, penyampaian Yesus itu sudah selesai. Karena dia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, akhirnya selesai. Nah, siapa sosok yang ketemu dengan Paulus dan memberikan firman kepada Paulus? Silakan. Oke, baiklah. Itu yang mendatangi Paulus itu adalah Yesus melalui cahaya. Kembali kita melihat data, ya. Karena kalau tidak ada data, kita nggak boleh banyak bicara, ya. Kalau saya berbicara ada datanya. Kisah pertobatan Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di dalam ayat 2 dikatakan, ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik. Tadinya Paulus ini kan mau menghajar umat-umat Yesus, ya. Dia mau menganiaya umat-umat Yesus. Tetapi dia didatangi oleh siapa? Oleh Yesus melalui cahayanya. Nah, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, ini kedatangan Mesias bukan secara global, ya. Maksud Yesus itu, kalau ada yang mengatakan Mesias datang di sana, Mesias datang di sini, jangan kau percaya. Itu maksudnya kedatangannya kalau global, menyeluruh. Ini secara pribadi. Jadi kalau secara pribadi, Yesus masih menuntun seluruh umatnya. Karena Yesus masih mencintai kita. Nah, Paulus itu adalah manusia yang paling jahat sewaktu dia belum menerima Yesus. Nah, tetapi Yesus memilih dia. Nah, makanya dikatakan di dalam ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Gak pernah Saulus menganiaya Yesus. Maksudnya di situ murid-muridnya, umat-umatnya. Kalau kita menganiaya umat-umat, berarti kita sama sekali menganiaya siapa? Tuhan itu sendiri. Itu dia. Begitu. Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi hilang suaranya Bu Darni. Ayo dukung teman-teman dengan cara tap-tap layar dan supportnya ya. Silakan semuanya tap-tap layar ya. Silakan. Bu Darni, hilang suaramu, Bu. Cek. Gerogi dia, Bu Darmi gerogi. Melihat Bukan, saya gerogi, jangan biasa-biasa aja. Aku padamu. Iya, baterai soundcardku tiba-tiba mati, udah pucas ya. Sekarang lanjut. Nah, ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota. Di sana ada dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka Yesus mengutus siapa? Ananias. Ada saksinya. Ada Ananias. Ananias telah datang menumpangkan tangannya karena Yesus yang menyuruh. Ya. Lalu Yesus itu menyuruh Ananias karena Paulus itu buta matanya sewaktu dia melihat cahaya Yesus itu. Sama sewaktu Musa melihat Allah di Gunung Sinai melalui api di semak duri itu, kan pingsan dia kan. Tak bisa orang melihatnya. Begitu juga dengan Paulus. Dia tidak bisa melihat 3 hari dan tidak bisa makan 3 hari. Tetapi karena Yesus memilih Paulus, lalu dia mengutus Ananias. Ada saksinya dong. Ada saksinya si Ananias. Lalu si Ananias menyembuhkan. Lalu Ananias membaptiskan Paulus. Lalu Paulus juga menjadi penginjil handal pada saat itu. Dan dia ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam besar kepala? Nah, mereka juga pada saat itu gak nyangka si Paulus itu bisa menjadi penginjil. Begitu. Lalu di ayat 30, akan tetapi singkat cerita ya, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Nah, banyak orang menolong Paulus pada saat itu sewaktu tentara Roma juga mau mengejar Paulus. Ya, jemaat-jemaatnya pada saat itu bertambah banyak. Ayat 31, selama beberapa waktu
jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai sejahtera. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut dan akan Tuhan. Jumlah makin besar dan oleh pertolongan penghiburan Roh Kudus. Gitu ya. Itulah pengajaran Paulus. Nah, siapa? Nah, ini belum kujawab tadi. Siapa? Siapa yang menjadikan Yesus itu Tuhan? Kan Paulus kan katanya, bukan. Yesus itu Tuhan itu sudah memang dari awal. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya? Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, yang maha kuasa, dan yang akan datang. Siapa yang akan datang untuk menghakimi seluruh umat, seluruh manusia? Siapa yang akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Ya Yesus. Siapa yang akan menghakimi seluruh umat manusia? Manusia ini akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Siapa? Yesus. Ayatnya ada 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan datang ke tahta pengadilan Yesus. Seluruh umat manusia, seluruh bangsa akan dihadapkan ke siapa? Ke dalam kehadapan Yesus. Bayangkan itu. Jadi kami sebagai umat Kristen, kami tidak ragu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang akan menentukan kami itu selamat atau tidak. Makanya kami mengikuti Dia karena Dia datangnya dari surga. Hanya orang yang datang dari surga yang tahu bagaimana keadaan surga. Makanya Yesus berkata, Aku akan datang kembali menjemput engkau. Di mana aku berada, engkau pun berada. Bayangkan itu. Apa berani para nabi berkata seperti itu? Menjemput manusia dan akan menempatkan di mana nanti dia berada. Dia pun berada. Manusia itu pun berada. Enggak ada. Hanya Yesus perkataannya seperti itu. Masihkah kami umat Kristen meragukan perkataan Yesus itu? Bayangkan Dia akan menghakimi, datang ke dunia. Aku akan datang untuk menghakimi dunia. Firmanku sudah kuselesaikan. Ya, sudah diselesaikan. Lalu dilanjutkan oleh siapa? Rasul pilihannya. Itulah siapa? Paulus. Jadi kami sedikit pun tidak akan goyah bahwasanya Paulus adalah penerusnya, penerus generasi, meneruskan penginjilan, yaitu yang terdapat di dalam buku-buku yang tercatat. Dan seluruhnya Injil yang terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah Injil. Makanya juga dikatakan, aku heran, ada pertanyaanku teman-teman, untuk kalian teman muslim, satu ya, ini dia. Tolong dijawab ya. Nah, kenapa kalian teman-teman tidak mengakui Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Sementara ternyata di dalam buku kalian juga dikatakan, bentar ya, sabar. Inilah kalau apa? Oh hilang? Apa belum kucatat? Oh ini dia. Tercatat di dalam Quran surat Maryam ayat 30. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Aku mau bertanya, di mana kitab Injil Isa Al-Masih itu? Kalau kami mengaku bahwasanya kitab Injil Isa itu, kitab Injil Yesus itu adalah di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sanalah Injil, kabar baik tentang kelahiran, kematian, penderitaannya, penyalipannya, mati dan hidup kembali, dan tentang kerajaan surga. Kitab Injil itulah ada tertulis. Sekarang di mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa itu? Manakah sekarang? Nah, silakan jawab ya. Ya, sebelum kami jawab itu. Nah, di sini Yesus mengatakan sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu di sini berkali-kali Yesus menyampaikan pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Yang mana yang kita harus mau percaya, Paulus atau Yesus? Ini semua dicamkan oleh Yesus ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah itu, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, mari kita lihat bahwa Paulus ini berada di padang gurun. Galatia 1 nomor 17. Sedangkan pertemuan pengakuan Paulus ini pada 9 ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Sejak kapan Paulus menganiaya Yesus? Kan tidak ada. Nah, di sini pengakuan Yesus, ya. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Artinya banyak penyesat memakai namanya Yesus, termasuk Paulus yang menjadikan Yesus Tuhan. Kata Yesus dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, dengan judul perikop, hal pengajaran yang sesat. Nah, saya mengambil satu poin di sini, ya. Bukankah setiap orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan ia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa yang di sorga? Kita buka dalam Yohanes 6. Yohanes 6, walaupun belum dijawab, ya. Yohanes 6:29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Bapa. Siapakah yang diutus oleh Bapa? Yesus. Lalu kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Karena Paulus, Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Lalu Bu Darmi mengatakan dari dulu dia jadi Tuhan berdasarkan wahyu. Ya, Ibu Darmi kan nggak baca secara keseluruhan. Di sini jelas, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Bapa yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Begitupun Yesus ketika naik duduk di sebelah kanan Bapa, dia mengatakan aku duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Maha Kuasa, tidak ada dalil itu. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus, apapun dia dihakimi itu berdasarkan kehendak atau perintah yang didengarkan dari Bapa, karena Yesus menerima firman. Yohanes 17:8 tadi saya sampaikannya. Lalu di sini ketika ada orang kaya yang berjumpa dengan Yesus, dia bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa jawab Yesus? Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Bapa. Bukan perintah Yesus, perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Kita harus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan firman. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa. Lalu Yohanes di sini jelas, ya. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini sangat bertentangan, ya. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus berdasarkan dari firman yang diterima dari Bapa, nah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus menjadikan Yesus Tuhan, padahal dalam Keluaran 20 nomor 3 dan seterusnya, di situ dikatakan, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lalu bagaimana mungkin ketika Yesus menyampaikan engkau harus menyembah kepada Tuhan Bapa, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, ketika Paulus menjadikan Yesus Tuhan, tentu Bunda Darmi menyembah Yesus, kan bertentangan. Nah, ketika Anda menyembah Yesus, Andalah salah satunya yang tidak dikenal oleh Yesus. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, pembuat kejahatan ini apa? Pembuat kejahatan akidah. Apa yang diajarkan Yesus, engkau harus menyembah kepada Tuhan, Anda menyembah Yesus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, pembuat pelaku kejahatan. Jangankan kelas jemaat, ya, kelas pendeta yang mampu bermujizat, mengusir setan dalam nama Yesus, tidak dikenal, bahkan diusir oleh Yesus. Ini jelas dengan data judul perikop, hal pengajaran yang sesat. Matius 7:15 sampai 23. Nah, saya kembalikan lagi. Siapa sosok yang bertemu dengan Yesus? Paulus di padang gurun. Sedangkan Yesus tadi sudah menyampaikan, jangan kamu percaya.
Nah, yang mana yang kita harus percaya, pernyataan Paulus atau perkataan Yesus? Yesus sendiri mengatakan berkali-kali, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jangan kamu percaya kalau ada yang menjual-jual namaku. Jangan kamu percaya berdasarkan Matius 24 nomor 5 sampai dan seterusnya. Jangan percaya, kata Yesus. Yang mana kita harus percaya? Paulus atau Yesus? Atau jangan-jangan ada kebohongan di antara dua data ini? Silakan. Aku ya, jangan kau percaya Yesus datang di padang gurun, kan begitu? Kata Yesus, Mesias datang di sana, Mesias datang di sini. Jangan kau percaya. Tadi kan sudah Ibu Darni jawab. Sewaktu Yesus datang mendatangi ini pribadi, Yesus bukan datang secara global, ya. Mesias itu belum datang secara global. Yang didatangi hanya Paulus. Dia hanya mau memilih Paulus melanjutkan penginjilan itu, ya. Makanya lagian bukan hanya Paulus yang menyaksikan, prajurit melihat, ada yang melihat, ada yang melihat cahaya itu, ada hanya mendengar cahaya itu. Ada saksinya. Nah, Ananias tadi menyaksikan. Yesus langsung datang kepada Ananias, bahwasanya si Paulus itu sekarang lagi buta. Dia butuh pertolonganmu, pergi sana, kau doakan dia. Lalu kemudian dia dibaptiskan Ananias. Ada saksi-saksinya. Kecuali nggak ada saksi, makanya ini ada ditulis. Makanya ada data sejarahnya. Kecuali nggak ada data sejarahnya. Nah, kami umat Kristen masih sampai saat ini, kami masih tetap percaya bahwasanya sewaktu Yesus mendatangi Paulus itu melalui cahaya, yang menyaksikan ada. Siapa itu? Para prajurit-prajurit. Nah, sampai Paulus itu kan tadi saya bilang, dia sampai buta loh, nggak melihat 3 hari dia, nggak makan, nggak minum dia 3 hari. Sama dengan Musa waktu melihat Allah di Bukit Sinai, di Gunung Sinai, sewaktu menurunkan 10 hukum Allah itu. Musa kan pingsan. Begitu juga, makanya dikatakan Yesus itu adalah siapa? Tuhan. Kalau nggak dia Tuhan, mana mungkin dia akan menghakimi manusia? Kan tadi sudah saya bilang di dalam Matius 24 ayat 30-31. Dia akan mengumpulkan segala bangsa loh. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Saksi-saksinya itu semua ada, makanya dikatakan Injil. Berimanlah engkau kepada Injil. Injil itu menceritakan tentang kabar baik. Makanya itu tadi belum Bang Dalbo jawab, mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih tadi? Belum ada kan jawabannya. Gak bisa itu hilang, karena firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Pasti ada itu menjaganya, itu gak akan mungkin itu hilang. Mana Injil, kitab Injil itu? Nah, kami umat Kristen ada, makanya dikatakan di buku kalian, berimanlah kalian kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Ada dong Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah yang ada di dalam kitab Musa. Kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di sana menceritakan, sudah ada di sana Yesus, tapi belum menjadi manusia. Di dalam kitab Taurat, di sana masih firman. Firman belum menjadi manusia. Nah, jadi kami, umat-umat Kristen, kami tetap yakin dan percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga Nabi Yesaya terdahulu, sebelum para nabi, sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Tercatat di dalam Yesaya 7 ayat 14. Dari anak darah itu akan lahir, yaitu seorang laki-laki, yaitu diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Begitu juga dengan sewaktu malaikat berkata kepada Maria di dalam Matius 18 ayat Matius 1 ayat 18. Malaikat berkata kepada Maria bahwasanya anak yang lahir itu akan kau beri nama Immanuel. Sama kan perkataan malaikat dengan perkataan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan beri namanya Immanuel, itulah Yesus. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 juga dikatakan ayat 5, dia adalah Allah perkasa, penasihat ajaib. Nah, itu dia diberi gelar kepada siapa? Kepada Yesus. Kenapa dia akan membangkitkan manusia di akhir zaman? Ada ayatnya. Di dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak itu Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mana ada dibilang setiap orang yang percaya kepada Nabi beroleh hidup yang kekal? Nggak ada. Setiap orang yang percaya kepada anak Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan supaya aku, Yesus ya, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bayangkan itu, siapa dia? Maka bisa dia membangkitkan orang pada akhir zaman. Tidak jelas Tuhan dong, udah jelas penguasa. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku
akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan, dia yang menentukan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang sudah mati, jika nanti dia percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya dan menuruti setia kepada hukum-hukumnya, kelak Yesus akan membangkitkannya di akhir zaman. Itu kata Yesus, Bang Dalbo. Jadi makanya hati-hati, siapa yang menolak Yesus? Aduh, aku sedih loh Bang Dalbo. Iya, ayo jangan malu kita. Percayalah, dia yang akan datang membangkitkan manusia ini nanti jika kita mati. Ada loh kebangkitan, buktinya Yesus kan bangkit. Dia dulu membuat contoh, dia sebagai manusia mati, bangkit kembali. Begitu juga dengan kita nanti manusia, walaupun kita sekarang mati, tetapi jangan takut, nanti kita akan dihidupkan kembali. Siapa yang menghidupkan? Siapa membangkitkan? Yesus. Dalilnya yang mana? Yohanes 6 ayat 40. Adakah para nabi berani membangkitkan orang di akhir zaman? Gak ada Bang Dalbo, Bang Singa, gak ada. Yesus loh. Gak usah kalian gengsi. Ayo teman-teman, belum datang Yesus. Jangan sampai begitu dia datang, kita masih belum menerima dia Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dia nanti membangkitkan kita di akhir zaman? Jadi di kami kekristenan Bang Dalbo, Bang Singa, siapa yang tidak menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan yang tidak setia kepada hukum-hukumnya, itulah yang akan dibuang ke api neraka bersama nabi palsu dan iblis. Ayatnya di mana Bu Darni? Wahyu 20 ayat 10. Nabi palsu itu akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala bersama iblis dan pengikutnya. Nah itu teman-teman. Sudah? Ya, silakan. Siap. Nah, kenapa sih Bunda Darmi ini nggak mau jawab siapa sosok yang berjumpa Paulus di padang gurun? Yesus. Padahal makanya kalau Anda mengatakan dalam cahaya, Yesus, Yesus. ya kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah Yesus, yang mana harus kita percaya? Pernyataan Yesus atau Paulus? Karena Yesus di sini menyatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini terbukti yang bertemu Paulus ini penyesat yang ngaku-ngaku Mesias. Ini terbukti. Yesus memperkenalkan Tuhan. Anda menyembah Yesus. Ini sangat nyata. Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Maka ini jelas pernyataan Yesus. Waspadalah, 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 supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lalu dalam Matius 24:23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Bahkan diulangi terus-menerus oleh Yesus. Camkan itu Bu Darmi, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, kata Yesus. Di sini jelas Yesus memberitakan, menyampaikan dengan tegas, camkan itu. Nah ini bukti kalian ini semua tersesat. Di mana kesesatannya? Ketika Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Anda menolak itu, bahkan mendudukan Yesus itu sebagai Tuhan. Ini bertentangan. Siapakah sosok yang berjumpa kepada Paulus? Karena Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang akan menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini fakta. Anda tersesat dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Apa kata Yesus? Lagi-lagi saya sampaikan ya, engkau harus menyembah kepada Tuhan. Itu pernyataan Yesus. Engkau harus menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada Yesus. Nah, saya ulangi lagi supaya lebih tegas. Ketika Yesus turun kedua kali, apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi 12 suku Israel yang dihakimi oleh Yesus sesuai penyampaian Yesus dalam Matius 19:8. Itu. Dan ketika Anda mengatakan Yesus membangkitkan, betul, dia akan membangkitkan, siapapun bisa membangkitkan ketika itu semua dikehendaki oleh Tuhan alam semesta ini. Tidak ada mustahil yang tidak bisa terjadi kalau Tuhan semesta alam ini yang berkehendak. Nah, saya ulangi lagi, siapa sosok yang bertemu dengan Paulus sehingga kalian tersesat?
Kenapa saya katakan kalian tersesat? Karena Yesus memperkenalkan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahkan Yesus mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, Bu Darmi, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal. Ini semua jabaran dari Yesus. Saya tidak mengambil apa yang disampaikan oleh Paulus. Poinnya di sini, antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sangat bertentangan. Maka di sini jelas ya, apa yang disampaikan Yesus, kalian tersesat. Ya, dari berdasarkan ajaran-ajaran Paulus. Karena di sini dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu siapa sosok yang bertemu dengan Paulus? Bahkan Paulus mengatakan, engkaukah itu Tuhan? Ini aneh ini. Aneh. Nah, sedangkan Yesus memberitakan, menyampaikan Tuhan itu Esa. Ketika orang Saduki bertanya kepada Yesus, Yesus, hukum manakah yang terutama? Apa jawaban Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tunggal. Lalu dari mana Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada aku? Tidak ada. Tidak ada Yesus itu mengatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Selalu Yesus sandingkan dengan Bapa. Yesus selalu mengatakan dirinya adalah utusan, bukan Tuhan, melainkan dituhankan. Dasarnya dari mana mentuhankan Yesus? Dasarnya dari Paulus. Karena Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Oke. Siapa sosok yang bertemu Paulus di padang gurun? Karena Yesus sudah menyampaikannya terlebih dahulu. Apabila betul-betul Yesus yang ketemu dengan Paulus di padang gurun, maka Yesus ini yang berbohong atau Paulus yang berbohong? Silakan. Enggak ada yang berbohong. Betul, yang dilihat oleh Paulus dari tadi sudah Bu Darni jawab adalah Yesus di dalam cahaya, ya, dalam cahaya. Tetapi dia datang bukan sebagai global, ya, untuk seluruh manusia. Itu maksud Yesus, ya. Kalau ada mengatakan, oh di sana datang Yesus, ayo ke sana, ayo ke sana. Oh itu maksud Yesus. Tetapi tidak. Yesus datang kepada Paulus hanya untuk menobatkan pribadi Paulus. Dia mau memilih Paulus sebagai pengikutnya. Nah, yang mana maksudnya pengajaran sesat nabi palsu yang dikatakan di dalam hal pengajaran sesat di dalam Matius 7 ayat 15 itu? Jawab mereka, jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, itulah yang dikatakan Yesus penyesat itu, nabi penyesat itu yang mengatakan di surga kawin mengawinkan. Tetapi Paulus bukan nabi. Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh siapa? Oleh Yesus. Dia itu tidak pernah mengajarkan bahwasanya di surga kawin mengawin, ya. Karena Yesus sudah mengatakan di surga tidak ada kawin mengawinkan. Paulus tetap mengajarkan tentang kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Dan Paulus tidak ada sedikit pun bertentangan dengan Yesus. Paulus mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Yesus juga mengatakan 1.1 iota jangan kau rubah hukum. Karena di dalam hukum inilah cerminan kepada umat manusia agar kita bahwasanya kita adalah mengasihi Allah kita. Jika kita mengasihi Allah kita, kita tetap menuruti hukum-hukumnya, itulah 10 hukum. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa. Kami umat Kristen tetap menyembah Tuhan Allah yang Esa. Tetapi kami, yang mana itu dikatakan Tuhan Allah yang Esa? Yang Esa itu adalah siapa? Yahweh. Kenapa ada Yesus? Yesus itu adalah bahagian daripada Yahweh, firman Yahweh itu. Makanya dikatakan juga di dalam Al-Quran, kami wahyukan kepadamu Muhammad. Kami ini siapa? Kalau kami di dalam Alkitab ini, kami ini adalah Tritunggal, Trinitas. Kami ini, 3 ini di dalam satu Allah, ya. Makanya dikatakan kami wahyukan kepadamu Muhammad. Kan gitu di dalam Quran. Di dalam Alkitab juga seperti itu. Marilah kita ciptakan manusia seturut dengan rupa Allah. Kan seperti itu. Marilah kita ciptakan. Harusnya kan Allah mengatakan gini, aku menciptakan manusia serupa dengan gambarku. Harusnya seperti itu. Mari kita ciptakan manusia seturut dengan rupa Allah. Nah, kan seperti itu. Mari ini siapa mari ini? Mari ini adalah Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
Allah Bapa itulah Yahweh yang sekarang berada di kerajaan surga. Allah Anak itu adalah diri Yahweh, firman Yahweh yang turun ke bumi untuk misi penyelamatan manusia dari dosa. Siapa ini Roh Kudus? Roh Kudus ini adalah nafas Allah untuk menghidupkan seluruh manusia agar kita ini, Roh Kudus ini bekerja di hati kita, melakukan kehendak-kehendak Bapa, menjauhkan diri kita dari kenajisan dan melakukan hukum-hukumnya. Makanya Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penghibur. Nah, penghibur itu siapa? Dia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Penghibur ini tidak mati. Penghibur ini menyertai kita selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh Kudus tidak akan mati-mati. Roh Kuduslah yang menyertai kita selama-lamanya dan yang mengajarkan kita mengatakan kebaikan, mengajarkan kita agar kita melangkah di dalam kehendak-kehendak Bapa, yaitu perintah-perintahnya, setia pada hukum-hukumnya. Itulah yang dikatakan oleh siapa? Allah itu Esa, ya. Kami tetap mengallahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kalau kami tidak mengallahkan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, sama dikatakan itu adalah setan, Mamon. Sesuai dengan dalil 2 Tawari 1, 2 Tawari 16 ayat 26. Dari Allahnya, apa ini pecah kok, ada piring pecah. Di luar Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah siapa? Setan. Nah, kami umat Kristen masih tetap kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu dia Bang Dalbo. Esa tetap kami Esa, begitu. Hanya kalian aja kalau kalian mengatakan Paulus itu kalian katakan palsu, ya silahkan saja. Itu kembali kepada iman kita masing-masing. Inilah kegunaannya. Woi, belum kiamat, jangan dulu hancur. Udahlah, karena sudah 5 kali ku dengar jawaban kita, sudah tepat dengan pengajaranku. Bang Dalbo juga tetap di dalam pengajaran Bang Dalbo. Ya silakan saja. Itulah keimanan kami di dalam kekristenan, meluruskan. Kami tetap bangga kepada Rasul Paulus. Ya? Silakan Bang Dalbo ditanggapi. Yesus. Oke lah. Awas piring pecah. Udah lapar aku. Bubar lah ya. Lah, kenapa? Mau makan. Ngamalek. Ya Bang, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Nanti Bu malam Darmi ini lagi, ya. enak loh dialognya. Iya, nanti malam lagi ya kan. Oh ya, janjian Mau kita ya. ngapain? Saya kasih tema ya, 2 arah. Konsep keselamatan Kristen dengan Islam. Iya. Tetap bertiga kita di PK ya. Tidak di Komal di PK ya. Panggil lagi satu Kristen yang bisa santai ya. Ada Apa pendeta tadi itu, konsep? nanti saya undang juga. Di sini Catat. konsepnya dipelajari mulai sekarang. Apa Konsep konsep apa? keselamatan Kristen dan Islam. Oke, mantap. Artinya sesi pertama tidak ada pertanyaan. Silakan kita jabarkan berdasarkan keimanan kita masing-masing. Oh, nggak boleh bertanya ya? Nanti sesi kedua, sesi pertama Sesi kedua. Oh, kita pertama. jabarkan ya. Oke. Kan begitu supaya teratur. Oke. Dan Hari ini kedua, aku belajar. nanti ada ya. Belajar. Karena saya ini Putus-putus loh. Macet. Ya, sinyal beliau. Ini, Bu Darni, jam berapa? Biar ditentukan waktunya. Aku sih supaya jangan bising jam-jam 9 malaman gitu loh. Oke, siap jam 9 malam. Nanti kita PK. Jangan sampai nggak datang Bu Darni. Datanglah, iya. Oke, jam 9 ya. Oke, teman-teman bantu tap-tap layarnya. Jam 9 malam Bang Dalbo. Ya. Oke lah ya. Kita Oke, siap. bubar Kami dulu mau ya. cari domba-domba dulu Bu Darni. Ya, silakan. Dadah. Terima kasih Oke. semua teman-teman. Ya. Oke, siap. Biar kuat ya, kita tunggu Bang Dalbo ini berserak ini Bang Dalbo ini.